Tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK, Anwar Usman melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menggugat Ketua MK terpilih Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pakar hukum menilai tuntutan itu pertanda integritas Anwar Usman luntur. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. Drama di tubuh Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Tak terima dicopot dari jabatannya, Ketua MK periode 2018-2023 Anwar Usman melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menunjuk Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Melalui 3 kuasa hukumnya, Anwar Usman menyampaikan surat keberatan pada 15 November lalu. Ya, MK sudah menerima surat keberatan administratif itu. Mengenai follow-up-nya, saat ini sedang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim, ujar juru bicara MK Fajar Laksono lewat pesan singkat kepada Kompas TV. Ipar Presiden Jokowi itu juga menggugat Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jumat 24 November lalu. Namun, isi gugatan tersebut belum dapat diakses publik. Janggal, langkah Anwar berlawanan dengan pernyataannya usai dicopot dari jabatan Ketua MK. Sebelumnya, Anwar menyatakan ikhlas karena jabatan milik Yang Maha Kuasa. Namun, pasca diberhentikan, Anwar Usman justru melawan. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna menilai tuntutan Anwar Usman hanya akan perburuk citra MK yang terpuruk. Menurut Palguna, Hakim MK semestinya berbenah citra Mahkamah Konstitusi dengan kinerja, bukan perkeruh situasi. Sudah jelas akan berdampak buruk terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri dan lebih-lebih kepada beliau. Itu keyakinan saya. Kita percaya soal persepsi publiknya yang sangat terpuruk di mata publik, dan ini harusnya dijawab dengan kinerja oleh Mahkamah Konstitusi khususnya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menyebut Anwar Usman boleh saja menyerahkan nota keberatan. Bahwa seseorang menyatakan keberatannya ya boleh-boleh saja. Tetapi kan misalnya dalam sebuah voting di DPR ini, kemudian ada yang nggak setuju tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya boleh saja. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti menilai tuntutan Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha jadi tanda terang ia tak legowo menerima putusan MK dan integritas serta kemampuan yang dimiliki Anwar Usman luntur. Beliau mengajukan keberatan yang ditujukan atau keberatan yang dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bukti tambahan gitu buat saya bahwa beliau memang pada dasarnya tidak menerima putusan MK tersebut. Nah, jadi kita akan lihat itu apakah PT UN nanti akan menerima gugatan ini. Beliau itu sudah tidak layak untuk menjadi hakim MK karena persyaratan itu sudah tidak dipenuhi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti menambahkan gugatan Anwar Usman ke PT UN atau MK salah alamat. Apakah PT UN itu mempunyai kompetensi untuk memeriksa gugatan ini? Di dalam pandangan saya pribadi, sebagai akademisi, saya mengatakan bahwa PT UN tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa gugatan ini. Karena apa? Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah hal-hal yang bersifat ketatanegaraan, bukan hal-hal yang bersifat administrasi negara.
Sedangkan PT UN itu hanya mempunyai kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara. Kalau Pak Anwar Usman mengajukan keberatan ke MK, ya, maka ini salah alamat. Apa kemudian arti kehadiran beliau pada saat dilakukan pemilihan ketua MK? Kan arti kehadiran itu berarti menunjukkan bahwa beliau itu paham betul konsekuensi dari itu. Mahfud MD, Cawapres sekaligus Menko Polhukam dan Cawapres Muhaimin Iskandar turut menanggapi perlawanan Anwar Usman. Ya sudah, biar diurus oleh PT UN. Itu mungkin saja menjadi hak hukumnya ada, saya tidak tahu ya. Tapi sungguh itu memperuncing masalah. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan MK menilai Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik atas uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Paman Gibran Rakabuming Raka itu diberhentikan dari jabatannya 7 November lalu. Sementara terpilihnya Soehartoyo sebagai pengganti Anwar Usman dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh hakim MK dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra. Tak kunjung kondusif. Akankah manuver dan drama MK terus dipertontonkan ke publik?